Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Haris MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah filsafat. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh teman-temanku dimanapun kalian berada. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Nur Alimah. Kalian biasa panggil saya dengan sebutan Halimah dengan NIM 202410037. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 1 semester 1. Lebih dalam bagaimana sih ilmu filsafat? Mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan mempelajari filsafat, karena mungkin sudah dipelajari waktu sekolah sebelumnya atau ketika kita belajar di bangku pesantren ya. Nah, di sini akan kita ulik kembali bagaimana sih orang-orang yang berfilsafat itu. Tentunya kebanyakan orang mengatakan bahwa orang yang berfilsafat itu adalah orang yang rumit atau sering menanyakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu pasti dipertanyakan atau ada tanyanya gitu ya. Nah, memang ya, orang yang berfilsafat itu harus rajin bertanya atau tidak boleh serta-merta mudah percaya dengan segala sesuatu. Nah, dengan apa? Yaitu dengan gunakan logos, tinggalkan mitos. Nah, teman-temanku, apa sih artinya gunakan logos, tinggalkan mitos? Jadi dengan kita membuka pikiran kita gunakan akal logika kita dengan tidak mudah percaya dengan segala sesuatu yang ada. Misalkan nih, ada orang yang bilang kalau nggak boleh makan depan pintu, itu mitos atau bagaimana? Kita pertanyakan, kenapa nggak boleh? Dan kenapa tidak boleh? Apa alasannya? Kenapa? Harus ada apa? Bagaimana? Itu harus kita pertanyakan. Jadi orang yang berfilsafat itu tidak semudah itu ya. Harus ada yang dipertanyakan gitu. Jadi caranya itu bagaimana sih? Yang pertama dengan membuka pikiran kita. Orang yang berfilsafat itu harus membuka pikiran kita. Kita perbanyak ilmu pengetahuan kita buka semuanya sampai kita mendapatkan hasil jawaban yang maksimal. Kemudian kita pertanyakan, setelah kita membuka pikiran kita perbanyak ilmu pengetahuan kita pertanyakan itu semuanya. Kita pertanyakan apa sih? Kenapa sih? Bagaimana? Dan bagaimana sih? Jadi kita pertanyakan, kemudian sampai mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal atau hasil yang radikal. Ketika kita sudah mendapatkan hasil yang radikal atau hasil yang kira-kira udah mentok nih, lalu kita mulai dapat berdamai dengan kebijakan atau kita bijak, oh ternyata ini jawabannya gitu. Jadi setelah kita mendapatkan jawabannya, kita berdamai, oh jadi jawabannya seperti ini. Itulah orang yang berfilsafat ya. Nah, tentunya orang yang berfilsafat adalah orang yang berpengetahuan atau orang yang menggunakan akal logikanya dalam menyikapi segala sesuatu. Nah, orang yang berpengetahuan itu adalah orang yang bahagia. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebab Al-Farabi pernah berkata bahwa kunci kebahagiaan atau orang yang bahagia adalah orang yang mampu menggunakan ilmu pengetahuannya. Artinya adalah orang yang mampu menggunakan akal logika dia. Sebaliknya, orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Nah, tentunya kita bahagia dong ketika kita mempunyai ilmu masak, misalkan ilmu filsafat, ilmu fisika atau ilmu yang lainnya. Nah, kita akan bahagia. Jadi, salah satu kunci orang yang bahagia adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, tentunya di dalam konsep kebahagiaan ini Al-Farabi dan juga Al-Ghazali mempunyai perbedaan dan juga persamaan nih teman-teman. Yang pertama adalah persamaan. Jadi keduanya sepakat bahwa kebahagiaan itu dapat dilihat dari dunia dan juga ukhrawi atau bagaimana mereka seimbangnya antara dunianya dan juga jalan menuju akhiratnya. Jadi harus seimbang dua-duanya, jangan hanya dunia saja atau akhirat saja, namun bagaimana mereka mampu menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat. Nah, mereka juga sepakat bahwa kebahagiaan itu tidak juga berupa material, namun bagaimana mereka mampu menjalin hubungan yang erat atau hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta atau hubungan yang erat dengan Tuhan kita, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya mereka juga berpendapat yang berbeda. Ada perbedaannya adalah di Al-Farabi mereka lebih menekankan kepada pendapatan atau pendekatan rasional atau filsafat. Beliau berkata bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang memiliki dunia atau orang yang ada bentuknya. Kebahagiaan itu ada fisiknya atau metafisik, bersifat metafisik. Jadi kebahagiaan itu ya ada bentuknya, ada fisiknya, dapat dilihat. Itulah Al-Farabi. Sedangkan Al-Ghazali sebaliknya, Al-Ghazali itu berpendapat bahwa dunia atau kebahagiaan itu ya ketika kita berada di akhirat, itulah kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Jadi Al-Ghazali lebih menekankan kepada sufisme atau spiritualisme, sedangkan Al-Farabi lebih menekankan kepada rasional atau filsafat.
Itulah perbedaan mereka ya. Namun mereka juga sama-sama sepakat bahwa semuanya memang harus seimbang antara dunia dan akhirat gitu. Nah, orang yang bahagia, apakah ada sih kesinambungan antara kebahagiaan dan juga kesehatan? Tentu ada ya. Orang yang bahagia tentu mereka juga akan sehat. Kenapa? Kalau salah satu kesehatan mental itu dapat disebabkan dari umurnya atau bagaimana dia mentalnya dia itu sehat apa enggak, itu dapat dilihat dari gimana dia menjalani hidup, dia bahagia apa enggak, dia enjoy apa enggak. Nah tentunya orang yang bahagia itu mereka juga memiliki kesehatan baik secara mental, secara psikis atau dan lain sebagainya. Nah tentunya kita akan membahas lebih dahulu secara jasmani. Sehat jasmani itu adalah mereka yang tubuhnya atau raganya itu dapat dilihat secara keseluruhan itu sehat. Bagaimana sih? Tentunya sehat organ tubuh, jiwa dan juga tubuh itu adalah hal yang tidak dapat dipisahkan ya teman-teman. Dan sehat secara fisik itu tidak serta-merta bagaimana mereka fisiknya pas, fisiknya kuat, itu tidak. Ya, sehat jasmani itu tidak hanya dilihat dari fisiknya saja, namun bagaimana tubuh mampu mendukung jiwa kita atau mampu mendukung ekspresi jiwa kita sehingga kita dapat berperilaku secara utuh, kita dapat berperilaku secara maksimal sehingga kita dapat dinamakan sebagai sehat yang jasmani. Ya mungkin ada fisiknya juga, namun tidak hanya fisik saja, namun juga bagaimana jiwa kita dapat bekerja secara maksimal atau secara utuh. Nah itu dinamakan sehat jasmani. Nah, adapun menurut filsafat, sehat jasmani adalah mereka yang siap atau yang utuh secara atau yang normal. Maksudnya adalah mereka yang nutrisinya tercukupi, sedang tidak sakit, atau mereka yang mampu bekerja secara maksimal. Jadi itulah kesehatan menurut filsafat, bagaimana nutrisinya dapat tercukupi, terus dia tuh bekerja secara maksimal ataupun dia tidak sedang sakit, itu dapat dilihat dari secara fisik ya. Itulah dinamakan dengan sehat jasmani. Nah, kemudian sehat mental nih. Menurut Ibnu Sina, sehat mental itu adalah seimbangnya antara jiwa, raga dan juga tubuh. Maksudnya nabati, hewani dan juga insani itu harus seimbang atau harus harmonisasi. Sebab orang yang mempunyai penyakit psikis adalah mereka yang tidak seimbang atau ketidakharmonisan antara mental kita atau antara tubuh kita dengan humor kita, sehingga itu menyebabkan berbagai macam penyakit mental atau penyakit psikis ya. Jadi harus ada keseimbangan antara tubuh kita atau antara hewani, nabati dan juga insani. Nah, teman-temanku sekalian, ciri-ciri orang yang sehat mentalnya itu ada loh. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah mereka mampu mengendalikan emosi mereka. Orang yang sehat mentalnya, mereka tidak gampang marah. Mereka dipicu atau dipacu berbagai macam masalah, mereka tidak akan gampang marah. Mereka akan menyikapinya dengan tenang, dengan penuh jawaban yang maksud akal atau dengan jawaban yang pasti, tidak dengan langsung marah-marah atau lain sebagainya. Tidak, mereka tuh dapat mengontrol emosi mereka. Jadi seperti ini gitu. Jadi dengan kepala dingin ya bahasanya ya. Kemudian orang yang sehat mentalnya juga mereka mampu berpikir positif, tidak gampang negatif, gampang misalkan mendapatkan masalah nih, mereka berpikir positif. Oh jadi ini ada jalan keluarnya. Di balik mereka yang dapat mengendalikan emosi, mereka juga dapat berpikir positif. Jadi segala masalah itu pasti ada jawabannya. Tidak serta-merta langsung marah-marah atau mereka langsung berpikir ini nggak bisa nih. Orang yang berfilsafat adalah atau orang yang sehat akan mentalnya mampu mengendalikan emosi dan juga mereka mampu berpikir positif dalam segala masalah. Nah tentunya sahabat semuanya, setelah kita mempelajari berbagai macam pembelajaran ini, dapat kita simpulkan bahwa orang yang berfilsafat itu tidak serta-merta menelan mentah-mentah segala sesuatu yang datang. Mereka pertanyakan dulu, mereka kaji lebih dalam dulu, sampai akhirnya mendapatkan jawaban yang radikal, baru mereka berdamai dengan ternyata ini nih jawabannya. Nah tentunya setelah orang yang berfilsafat adalah orang yang berpengetahuan, mereka akan bahagia. Sebab orang yang bahagia, mereka akan menggunakan ilmu pengetahuannya. Mereka adalah orang yang berpengetahuan atau menggunakan akal logika kita. Nah, apakah ada kesinambungan atau ada keterkaitannya antara kebahagiaan dan kesehatan? Tentu ada ya. Orang yang sehat adalah orang yang bahagia, atau orang yang bahagia adalah orang yang sehat akan mentalnya. Jadi untuk kalian semuanya perlu untuk kita menjaga kesehatan kita baik secara jasmani maupun secara mental ya. Sebab orang yang tidak sehat baik mentalnya maupun jasmaninya, mereka akan mudah murung atau mereka akan memiliki semangat yang kurang. Mereka akan gampang menyerah,
tidak ambisius dalam hidupnya. Itulah orang yang tidak sehat akan mentalnya. Nah, teman-temanku sekalian, sebagai kita termasuk orang-orang yang sehat ya, termasuk orang-orang yang bahagia, yang memiliki pengetahuan yang luas, maka kita buka pikiran kita mulai berpikir secara maju atau secara kritis. Jadi orang berfilsafat itu berpikir kritis, tidak hanya langsung menelan segala yang masuk langsung kita percaya, itu tidak. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan atau yang kita bahas termasuk dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan. Sebab yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.